Apa jadinya dua pria gundul ini yang tadinya bermusuhan sekarang menjadi partner dalam mengalahkan manusia setengah robotik yang kuat dan cerdas, yang kisahnya ini penuh dengan adegan berbahaya dan menegangkan. Film ini berjudul Fast and Furious Hobbs and SWAT. Tanpa membuang waktu lagi, mari kita buka pintu teaternya. Film ini mengisahkan pasukan elit yang bernama MI6 yang dipimpin oleh Hetty. Dia berencana mencuri sebuah formula biologis yang berbahaya dari perusahaan pencipta virus yang diincar oleh perusahaan jahat yang bernama Etienne. Ketika aksinya berhasil dan formula itu akan didapatkan, di saat yang sama datanglah seseorang menyerang. Who the hell are you? Bad guy. Dia adalah Brighton. Dia ini merupakan pegawai Etienne dan mantan pasukan MI6 yang sudah tewas dan dirubah menjadi manusia super oleh Etienne. Karena kehebatan Brighton ini, dengan mudahnya ia berhasil mengalahkan pasukan MI6. Ketika Hetty akan kabur, truk itu berhasil dihentikan oleh Brighton. Akan tetapi, di sela truk itu terguling, virus yang Hetty curi berhasil disuntikan ke tubuhnya. Lalu Hetty pun kabur. Di scene ini kita akan diperlihatkan dua pria gundul. Mereka adalah The Rock sebagai Luke Hobbs, Jason Statham sebagai Daggerswo. Hobbs yang merupakan mantan agen DSS keamanan Amerika Serikat, sedangkan Shaw adalah mantan agen intelijen MI6 sama seperti Hetty. Mereka berdua sedang melakukan interogasi di waktu yang sama di tempat yang berbeda, namun satu tujuan, yaitu menanyakan tentang keberadaan virus tersebut. Alright, bonus round. Where's the virus? Keesokan harinya, Hobbs yang sedang berada di restoran bersama anaknya kedatangan temannya yang bernama Locke. Dia bekerja untuk CIA. Di sela obrolannya, si Locke yang mengejar virus yang sama bernama Stoplang ini menjelaskan jika virus itu akan diprogram dalam skala yang besar yang berakibat fatal jika jatuh ke orang yang salah, dan satu-satunya sampel Stoplang ini sekarang berada di tangan pengkhianat MI6 bernama Hetty. Lalu si Locke di sini memfitnah Hetty jika semalam pengamanan virus Stoplang ini selain berhasil dia curi, dia pun membunuh semua pasukan MI6. Namun karena si Hobbs ini belum mengenal Hetty itu siapa, maka dia pun mengiyakan omongan si Locke. Yang intinya di obrolan ini, Locke mau mengajak Hobbs untuk menjadi timnya menangkap targetnya bersama seseorang di London yang bakal dikenalkan nanti. Di sisi lain, ketika Shaw baru keluar menjenguk ibunya di penjara, datang seorang pria yang tak dikenal. Ia mengaku mengenal Shaw dari seorang bernama Mr. Nobody. Karena merasa nggak berkepentingan, SWAT pun mengabaikannya. Namun pria itu memperlihatkan foto Hetty. Singkat cerita, dua pria gundul ini bertemu di markas CIA London, dan tak perlu dijelasin lagi, di pertemuan awal ini mereka langsung adu bacot sehingga mereka pun dipisahkan. No fucking way. Malam pun tiba. Di waktu yang bersama, SWAT yang mendatangi rumahnya Hetty langsung mendapat serangan oleh cecurut Etienne. Di sisi lain, Hobbs yang duluan menemukan Hetty, terjadi hal serupa, yaitu pergelutan. Di situ Hetty berusaha kabur namun gagal. Scene pun berpindah ke markas Etienne. Brighton yang mendapatkan peningkatan program yang ada dalam tubuhnya terlihat semakin kuat dan berbahaya. Di sisi lain, Hobbs yang duluan menemukan dan menginterogasi tentang keberadaan virus kepada Hetty di markas CIA malah percaya omongan Hetty daripada informasi yang didapat dari Locke, sehingga Hobbs menyuruh Hetty untuk tetap diam bersamanya. Meskipun Hetty tidak membunuh dan mencuri, tetapi CIA mengira hal itu atas fitnahannya.
Di saat Hope sedang ditelepon anaknya, Hetty yang ingin kabur pun langsung menghajar karyawan magang di situ. Okay, look. Flirting. Where'd you hear that from? Me and the spy lady were not flirting, all right? Dan dia berhasil mengambil pistol karyawan magang itu, lalu menodongkan ke Hope. Di saat hal itu terjadi, datanglah SWAT dan mengatakan kepada Hope jika Hetty adalah adiknya. Ketika mereka bersih tegang, virusnya di mana? Di saat itu pula Hetty mengatakan virusnya ada di tubuhnya. Tak lama kemudian, pasukan Brighton pun datang dan meledakkan ruangan itu dengan menggunakan bom radiasi pelemah saraf. Ketika semua terkena efek bom tersebut, Hetty yang dibawa kabur Brighton pun langsung dikejar oleh Hope dan SWAT, sehingga terjadilah kejar-kejaran di atas gedung. 1, 2, 3! Yang berujung Hope terjatuh bersama Brighton, menimpa sebuah mobil dan perkelahian disertai menembak pun terjadi di sini. Hope yang mencoba memukul dengan segenap kecepatan dan kekuatan jurus Saitama pun tetap bisa dia hindari. Tak lama kemudian, hal serupa pun terjadi pada SWAT. Pukulan-pukulan SWAT pun meleset. Tak lama kemudian, Hope yang berhasil melempar bom di kolong mobil pun berhasil menghentikan Brighton dan dia kabur. Sehingga aksi kejar-kejaran pun terjadi lagi di tengah-tengah kota. Di sela pengejaran itu, dengan kekuatan tangan si The Rock ini, dia mampu mencekik anak buahnya Brighton. Akhirnya pengejaran itu pun terhenti ketika motor Brighton terlempar dan menabrak bus karena ulah SWAT. Setelah berhenti dari pengejaran, Etienne yang memiliki segala teknologi canggih dan bisa mengendalikan media, Brighton pun membuat berita hoax. Dan yang dibutuhkan Hetty sekarang adalah mencari seseorang yang bisa mengeluarkan virus itu dari tubuhnya. Namun Hope tahu tentang hal itu. Dia adalah Dr. Andreko. Dan tanpa berlama-lama mereka pun menemukan orangnya. Di sisi lain, Brighton yang sedang berbicara dengan Directon merasa kecewa atas keinginannya jika Hope dan SWAT harus dibujuk agar mereka menjadi bagian dari Etienne. Di sini, Dr. Andreko menyatakan kesulitannya untuk mengeluarkan virus itu sebelum 42 jam. Karena jika terlambat, itu bukan saja membunuh Hetty, tetapi dalam seminggu dunia iki akan terkontaminasi. Karena tujuan awal Dr. Andreko menciptakan Sinovac itu hanya untuk sebuah vaksin obat yang mujarab. Namun Etienne mengembangkannya menjadi sebuah kiamat yang bisa terprogram. Dan Dr. Andreko pun bilang hanya ada dua cara. Yang pertama, bunuh Hetty, bakar sampai menjadi abu. Dan yang kedua, dengan mesin yang ada di laboratorium Etienne. Karena orang yang bisa membantu mereka ada di Moskow, SWAT yang terbiasa membuat identitas palsu pun berhasil merubah identitas mereka untuk melabuhi pemeriksaan identitas di bandara. My cock's mole. And my name's Michael. They've stopped him for what, exactly? Di sisi lain, ketika Dr. Andreko akan pergi, tiba-tiba Brighton sudah ada di depan mobilnya. Ketika tiba di Moskow, mereka bertiga langsung disambut oleh perempuan. Dia adalah Margareta. Perempuan ini adalah pimpinan mafia Rusia dan juga pacarnya SWAT. Karena mengetahui rencana mereka bakal menyusup ke markas Etienne, Margareta pun ragu akan hal itu. Akan tetapi dengan tujuan dan tekad yang kuat, mereka dibantu dengan Margareta langsung menyiapkan peralatan perangnya untuk menyusup ke markas Etienne. Dengan reputasi Margareta sebagai mafia, dia pun mengelabui Brighton bahwa dia telah menangkap Hetty, yang padahal ini semua adalah jebakan Batman.
Di saat Hetty berhasil dibawa ke markas Etienne, tak lama kemudian dua pria gundul pun menyusul. Dan memasang bom waktu, serta berhasil melumpuhkan beberapa penjaga yang menemui mereka. Namun karena mereka terkepung dan sudah tercium aksinya, mereka pun berhasil dilumpuhkan oleh pasukan Brighton. Di sisi lain, di waktu yang sama, Hetty yang sudah berada di laboratorium bersama Dr. Andreyko bersiap melakukan ekstraksi. Dengan dijaga dua penjaga, namun ketika penjaga itu lengah, Hetty pun kabur bersama Andreyko dan menghajar beberapa pekerja Etienne, sehingga Hetty dan Andreyko pun bisa menyamar dengan seragam APD tersebut dan menyimpan mesin ekstraksi itu di dalam mobil truk. Namun ketika Hetty akan kabur, terdengar suara Hope dan SWAT sedang disiksa oleh Brighton. Hetty yang berniat menolong mereka berhasil menodongkan pistol ke Brighton, tetapi hal itu pun gagal karena pistol tersebut tidak berfungsi. Ketika kepanikan itu terjadi, tiba-tiba dengan menggunakan fire gun, Dr. Andreyko ini berhasil membakar Brighton beserta anak buahnya. Dalam kesempatan ini, dua pria gundul ini pun berhasil meloloskan diri. Tanpa berlama-lama, SWAT yang membawa pergi Hetty ini terus dikejar Brighton dengan motornya. Sedangkan Hope pergi mengambil mesin ekstraksi yang berada di sebuah truk. Di saat mengejar Hetty yang tadinya bersama SWAT pindah ke truk yang dibawa oleh Hope, lalu diikuti SWAT, sehingga pengejaran Brighton pun gagal karena dia tertimpa cerobong asap yang runtuh. Setelah berhasil meloloskan diri, muncullah masalah baru, mesin ekstraksi virus itu rusak parah. Hetty yang frustasi pun memutuskan untuk melakukan cara yang pertama, karena tidak ada yang bisa memperbaiki mesin itu, dan mereka pun tidak bisa kemana-mana lagi karena mereka buronan yang sedang dicari seluruh dunia. Saat semuanya buntu, Hope ingat satu tempat, yaitu kampung Samoa. Singkat cerita, mereka pun tiba. Sesampainya di rumah, Hope pun bertemu saudaranya yang bernama Jonah dan mendapatkan sebuah ucapan selamat datang berupa bogem mentah. Di saat mereka bacot tentang kepergian Hope selama 25 tahun dan tak memberikan kabar ke keluarga, semua itu berhenti oleh si ibu. Namun ketika Hope benar-benar dikejar waktu, Hope dan Jonah ini malah bersih tegang karena Jonah tidak mau memperbaiki mesin tersebut. Namun si ibu turun tangan dengan segala penjelasan. Akhirnya Jonah pun mau memperbaikinya. Di sisi lain, Brighton yang mengetahui tempat pelarian ketiga orang itu, mereka pun langsung OTW ke Samoa. Singkat cerita, karena mereka tahu akan didatangi dan diserang si Brighton, senjata pun dipersiapkan, tetapi hanya senjata tradisional. Karena mengetahui senjata Etienne itu menggunakan chip perangkat aktif, Hetty yang sedikit tahu tentang itu berencana mengakalinya agar tidak berfungsi. Selain hal itu, semua saudara Hope pun dikerahkan untuk membuat jebakan di setiap tempat, sehingga mereka pun mengikuti jebakan itu. Keesokan paginya, sebelum penyerangan terjadi, mesin yang Jonah perbaiki berhasil bekerja. Tak lama kemudian, penyerangan itu pun dimulai. Di saat Brighton dan pasukannya tiba, mereka terhenti oleh ritual adat yang dilakukan oleh Hope dan saudaranya. Di saat mereka akan menyerang, kerja keras Hetty pun berhasil. Senjata mereka tidak berfungsi, sehingga perang barbar pun terjadi. Di saat yang bersamaan, SWAT yang berencana mengepung mereka dengan api pun berhasil, sehingga semua pasukan Etienne terjebak dan tak bisa kabur. Di saat pertempuran berlangsung,
Hetty yang dijaga SWAT pun terpisah. Hetty yang kondisinya lemah karena interaksi virus berhasil diculik oleh Brighton. Karena hal itu sudah terprediksi, Hope dan SWAT pun mengejarnya dan berhasil mengaitkan rantai itu ke helikopter. Sehingga aksi kejar-kejaran itu melibatkan beberapa mobil lainnya. Perangkap Batman yang mereka buat pun berhasil melumpuhkan anak buah Brighton. Pada akhirnya ketika Hetty berusaha loncat, anak buah Brighton tak sengaja menembak pengendali itu, yang berakibat mesinnya rusak dan terjatuh ke jurang bersama dengan mobil yang ditumpangi oleh Hope dan SWAT. Lanjut, perkelahian mereka pun terjadi. Di sini karena Brighton bisa membaca semua gerakan, mereka berdua kerepotan ketika akan dihabisi Brighton. Namun dengan bekerja sama, akhirnya mereka pun berhasil memberi bogem mentah ke Brighton dan membuat program Brighton error dan dia bisa dikalahkan. Di saat kinerja Brighton sudah tidak berguna, si direktur pun mematikan sistem Brighton, yang mengakibatkan Brighton terjatuh ke jurang. Terima kasih.